teman-teman, perkenalkan nama saya Acong, saya dari Prodi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjung Pura. Di sini saya ingin menjelaskan prinsip ekonomi yang ke-9. Prinsip ekonomi yang ke-9 yaitu harga naik ketika pemerintah mencetak uang terlalu banyak. Dari prinsip yang ke-9 saya mengambil judul untuk dibahas yaitu perbedaan harga bahan sembako di daerah perbatasan dengan kota Pontianak. Mari teman-teman kita perhatikan pembahasannya sebagai berikut. Pengertian inflasi. Inflasi adalah keadaan perekonomian negara di mana ada kecenderungan kenaikan harga-harga dan jasa dalam waktu panjang. Inflasi terbagi menjadi dua bagian, yaitu inflasi tarikan permintaan dan dorongan biaya. Artinya, inflasi bisa disebabkan oleh sisi permintaan dan juga sisi penawaran, antara lain sebagai berikut. Inflasi tarikan permintaan adalah inflasi yang disebabkan adanya permintaan barang dan jasa oleh masyarakat yang terus meningkat dengan tajam sehingga mengakibatkan tingkat harga secara umum naik, misalnya peningkatan pembelanjaan oleh perusahaan atau rumah tangga. Sedangkan inflasi dorongan penawaran adalah inflasi yang disebabkan adanya peningkatan biaya produksi dengan ditunjukkan ciri-ciri peningkatan harga barang dan turunnya produksi. Misalnya harga barang mentah dari luar negeri dan BBM yang meningkat. Pegolongan inflasi berdasarkan besar laju inflasi. 1. Inflasi merayap adalah inflasi yang disimbolkan dengan rendahnya laju inflasi, yaitu kurang dari 10% per tahun. Dalam waktu yang sama, peningkatan harga belanja lambat dengan persentase yang kecil. 2. Inflasi menengah adalah inflasi yang terjadi jika ada peningkatan harga yang cukup besar dan berjalan dalam waktu yang pendek, yaitu antara 10-50% per tahun. Dampak yang diberikan yaitu jumlah uang yang minimum yang dipegang oleh masyarakat hanya dapat digunakan sebagai transaksi sehari-hari. 3. Inflasi tinggi adalah inflasi yang memberikan dampak negatif akibat peningkatan harga yang mencapai 5 atau 6 kali dari jumlah biasanya. Konsumen rumah tangga tidak memiliki keinginan untuk menginvestasikan atau menyimpan uang. Hal tersebut terjadi jika pemerintah sedang mengalami defisit anggaran belanja dan ditunjukkan dengan inflasi lebih dari 50% per tahun. Pegolongan berdasarkan asal inflasi. Berdasarkan asal muncul inflasi, maka inflasi digolongkan menjadi dua jenis, antara lain sebagai berikut. A. Domestic inflation. Domestic inflation merupakan inflasi yang timbul dari dalam negeri yang disebabkan 1. Meningkatnya permintaan masyarakat pada barang-barang di pasar. Di sisi lain, peningkatan penawaran antara barang itu tidak dapat diimbangi dengan laju permintaannya. 2. Pencetakan uang baru turut membiayai defisit anggaran belanja. 3. Harga jual meningkat akibat adanya peningkatan biaya produksi barang dalam negeri. B. Foreign inflation. Foreign inflation adalah inflasi yang berasal dari mancanegara yang mempunyai dampak antara lain sebagai berikut. 1. Inflasi biaya hidup atau IBH secara langsung mengalami peningkatan karena barang-barang tersebut tergolong barang impor. 2. Inflasi harga secara tidak langsung mengalami peningkatan. Peningkatan diakibatkan karena biaya ongkos produksi yang menggunakan bahan mentah atau teknologi mesin mengalami peningkatan. 3. Harga di dalam negeri secara tidak langsung mengalami peningkatan karena barang-barang impor yang masuk ke dalam negara. Dampak negatif inflasi. Efek yang timbul dari inflasi diantaranya sebagai berikut. Efek terhadap pendapatan. Sifatnya tidak merata, ada yang dirugikan dan ada juga yang diuntungkan. Masyarakat yang dirugikan karena mendapat real masyarakat menurun. Kemudian masyarakat yang diuntungkan adalah orang yang memanfaatkan situasi tingkat inflasi yang tinggi dengan spekulasi yang merugikan masyarakat banyak dan dalam ekonomi syariah dilarang. 2. Efek efisiensi.
Pola alokasi faktor produksi, khususnya proses produksi, dapat mengalami perubahan seiring adanya pengaruh dari inflasi. Permintaan akan suatu barang spesial cenderung akan berdampak pada kenaikan yang lebih besar dari barang-barang lain, di mana kenaikan barang produksi dapat mengubah distribusi faktor produksi yang tersedia. 3. Efek terhadap output. Biasanya kenaikan inflasi akan mengurangi daya beli masyarakat sehingga output turun atau produksi turun. Namun dalam jangka pendek biasanya kenaikan inflasi disebabkan adanya kenaikan produksi. Keadaan ini biasanya ditandai dengan kenaikan harga barang tersebut terlebih dahulu, kemudian kenaikan upah. Dengan begitu, keuntungan pengusaha dapat naik dan keuntungan dapat menaikkan jumlah produksi. Dalam jangka panjang dipastikan inflasi akan menurun daya beli dan menurunkan output. Halo, selamat siang. Kembali lagi dengan saya Acong dari Ekonomi Pembangunan. Di sini kita ditemani oleh Saudara Hermanus Steven dari Desa Labian Endaang, Kecamatan Matangkepar, Kabupaten Kapuasulu, khususnya di perbatasan. Gimana kabarnya Hermanus Steven? Ya, baik. Oke. Nah, kita langsung aja ke pertanyaannya. Menurut Anda, bagaimana perbedaan harga bahan sembako di daerah perbatasan, khususnya Badau dan sekitarnya, dengan harga di Pontianak? Baik. Untuk masalah harga di daerah perbatasan memang sudah kita ketahui harganya memang relatif lebih mahal dibandingkan dengan harga yang berada di kota Pontianak. Masalah ini terjadi karena tingkat kesulitan yang dihadapi pedagang dalam mendapatkan bahan sembako dari kota Pontianak menuju ke perbatasan, sehingga meningkatkan harga yang lebih tinggi. Oke, baik. Terima kasih. Baik, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apakah Saudara Hermanus Steven pernah membeli bahan sembako dari negara tetangga seperti Malaysia? Baik, itu memang pernah, bahkan memang sering kami membeli di daerah negara tetangga seperti Malaysia, karena memang jarak dari tempat perbatasan itu memang sangat dekat dibandingkan dengan negara sendiri seperti Siau, kota Pontianak. Memang jaraknya lebih jauh dan sangat memerlukan biaya yang besar. Oke, terima kasih atas jawabannya. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan terakhir, yaitu menurut Anda, bagaimana upaya pemerintah supaya pedagang-pedagang di perbatasan bisa mendapatkan bahan sembako dari negara sendiri tanpa mendapat kesulitan dalam jarak dan biaya yang besar akibat transportasi, agar bisa mengurangi peningkatan harga bahan sembako di daerah perbatasan? Baik, untuk permasalahan jarak dan biaya yang besar, pemerintah harus berperan dalam membangun infrastruktur di daerah perbatasan, karena kita ketahui memang pembangunan infrastruktur di perbatasan memang kurang merata. Jadi jikalau memang infrastrukturnya sudah memang merata, ini akan menjadi bahan untuk mempercepat distribusi bahan sembako ke daerah perbatasan, sehingga mengurangi peningkatan harga atau kenaikan harga dalam jangka waktu yang panjang. Oke. Terima kasih atas jawabannya dan waktunya pada hari ini. Semoga apa yang kami tanyakan pada hari ini bisa bermanfaat untuk penelitian kami. Terima kasih atas waktunya. Hermanus. Ben, Woi, kenapa? jam berapa? Baru jam 9 nih, mengapa? Pasar yuk, Beli apa? beli bahan sembako yuk. Oke lah, yuk berangkat. Mana kunjungnya? Pakai masker.
Yang harga 600, 1.600. Berapa sih? Ada 5. 5 yang 1.600 8.000 tambah minyaknya setengah kilo 8,5 jadi 16.500. telurnya beda. Oh, beda. Minyaknya beda. Minyaknya 8,5. Kalau telurnya kan 1.600 jadi 8.000. Gabung aja dulu. Bisa belum? Oh, digabung jadi 16,5. Coba 35. Ini aja lo. Kilo itu kan? Udah kan nih? Makanya tidak kan? Kita beli. Oh ya udah balik. 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 Masakin. Ada Bi. Pegolongan berdasarkan asal inflasi. Berdasarkan asal muncul inflasi, maka inflasi digolongkan menjadi dua jenis antara lain sebagai berikut. A. Domestic inflation. Domestic inflation merupakan inflasi yang timbul dari dalam negeri yang disebabkan satu, meningkatnya permintaan masyarakat pada barang-barang di pasar. Di sisi lain, peningkatan penawaran antara barang itu tidak dapat diimbangi dengan laju permintaannya. 2. Pencetakan uang baru turut membiayai defisit anggaran belanja. 3. Harga jual meningkat akibat adanya peningkatan biaya produksi barang dalam negeri. B. Foreign inflation. Foreign inflation adalah inflasi yang berasal dari mancanegara yang mempunyai dampak antara lain sebagai berikut. 1. Inflasi biaya hidup atau IBH secara langsung mengalami peningkatan karena barang-barang tersebut tergolong barang impor. 2. Inflasi harga secara tidak langsung mengalami peningkatan. Peningkatan diakibatkan karena biaya ongkos produksi yang menggunakan bahan mentah atau teknologi mesin mengalami peningkatan. 3. Harga di dalam negeri secara tidak langsung mengalami peningkatan karena barang-barang impor yang masuk ke dalam negara.